Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasir minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang di malam hari ini masih diistiqomahkan untuk membaca burdah, untuk membaca salawat, untuk membaca sedikit dari karangan Imam Al-Busiri yang menjelaskan tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat lantunan qasidah burdahnya. Walaupun malam ini versi ngebutnya karena ini nanti ngajinya mungkin jam 8 sudah saya sudahi. Saya mau hormat guru saya Habib Segaf Baharun yang malam ini ada kajian di Kediri. Jadi nanti saya mau berangkat, jadi ini nanti agak dicepetin sedikit, jadi makanya tadi burdahnya rotok di ngebut. Pertama saya bilang sama Kanis Maka diloncat-loncat aja pasal 1, 3, 5 ojo bisa ini dikebut. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi kita masih dapat kesempatan untuk istiqomah baca burdah, tetap istiqomah untuk membaca apa yang telah kita rutinkan. Karena sesuatu itu, amalan ibadah itu yang sulit rutinnya, yang sulit istiqomahnya. Jadi untuk terus berada di dalam hal semacam itu di setiap harinya, padahal cuma seminggu sekali Rebu malam, tapi mau netepi, mau terus, mau nggak bolong-bolong, itu yang juara itu di situ. Jadi segala sesuatu itu yang sulit adalah rutinnya. Jadi ibadah bentuk, makanya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan al istiqomah khairun min alfi karamah. Kamu bisa istiqomah satu perkara aja itu lebih daripada 1000 keramat. Jadi keramatnya para dan sesungguhnya para wali-walinya Allah Ta'ala itu bisa mencapai mendapatkan keramat-keramat itu juga karena istiqomahnya. Jadi tidak didapat dengan sesuatu yang mudah, tidak didapat dengan sesuatu yang ringan, tapi diistiqomahi dengan perkara-perkara yang berat untuk mereka dengan harapan memberatkan amal kebaikannya di akhirat nanti. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam Qasidatul Burdah ila an qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami da'a ila Allah fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Minggu yang lalu kita bahas tentang salah satu bait paling mulia yang ada di dalam qasidah burdah, yaitu kalimat istishfa'ul Imamul Busiri, yaitu kalimat nyari syafaatnya Imam Busiri lewat Nabi Muhammad SAW. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dialah kekasih Allah yang diharap-harap selalu syafaatnya likulli haulim minal ahwali muqtahami, di saat perkara yang menakutkan itu datang dengan cara yang luar biasa menakutkan. Seperti yang kita baca di banyak surat di dalam Al-Quran, kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan man arada ayyandura ila ahwalil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat. Katanya Nabi Muhammad SAW, kalau kalian pengen cari tahu, pengen ngelihat, pengen membayangkan seperti apa kiamat itu, maka silahkan membaca surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, atau Al-Infitar, atau Al-Qari'ah. Jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, utamanya adalah di ayat-ayat terakhir, di juz-juz yang terakhir itu rata-rata
adalah cerita atau pemahaman tentang ahwalul qiyamah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, hari di mana Allah Taala mencabut cahayanya matahari, di mana matahari ini sudah dinyalakan sama Allah Ta'ala sebelum adanya apapun dinyalakan dan gak pernah redup sampai akhir. Gak pernah redup sampai terjadinya kiamat nanti. Dia selalu taat, disuruh sama Allah Ta'ala terbit dari timur, terbenam di barat, gak pernah ngenyang. Ya Allah, mbok sekali-kali dari utara atau dari selatan, diwolak-walik gitu loh ya Allah. Masa rutin terus, gak pernah ngenyang, gak pernah ngenyang, gak pernah redup, gak pernah lepas cahayanya, kecuali di saat-saat Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada hambanya bahwasanya asyamsu wal qamar, kalau sekalipun matahari ataupun bulan itu adalah ayatun min ayatillah, adalah bukti-bukti kemahakuasaannya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala pengen nyabut cahayanya dicabut, kalau pengen dipertahankan cahayanya dipertahankan, yaitu ketika gerhana. Jadi gerhana itu kan matahari ditutupi sama bulan atau bulan ditutupi sama matahari. Sesekali waktu diambil cahayanya sama Allah Ta'ala untuk memperlihatkan bagi hamba. Semudah itu bagi Allah Ta'ala untuk membersinarkan seseorang ataupun juga menggelapkan seseorang. Segampang itu bagi Allah Ta'ala untuk mengangkat derajatnya manusia setinggi-tingginya atau merendahkannya sehina-hinanya. Segampang itu bagi Allah Ta'ala untuk membalikkan sebuah keadaan seorang hamba. Kalau orang pengen dinaikkan tinggi derajatnya, Allah Ta'ala mampu menaikkannya. Semacam Nabi Muhammad SAW yang diundang bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi ketika Allah Ta'ala ingin menghinakan manusia, Allah Ta'ala mampu melemparkannya ke neraka jahanam paling dalam, ke tempat-tempat gelap gulita dan penuh dengan keadaan-keadaan yang menakutkan. Terserah Allah. Di dunia kita melihat berapa banyak orang yang dulunya begitu, sekarang begini. Berapa banyak orang yang dulunya kaya raya, balik keadaannya jadi miskin papa. Dan berapa banyak orang yang dulunya miskin papa, sekarang menjadi orang-orang yang kaya. Gampang sekali bagi Allah Ta'ala. Sing ayu dadi elek-elek dadi ayu, gampang. Gampang. Jadi Allah Ta'ala kalau mau bikin manusia seperti apapun terserah Allah Ta'ala. Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana sekelas matahari, sekelas ciptaannya Allah Ta'ala yang besar semacam itu pun, kalau Allah Ta'ala pengen mati kamu, sekarang habis cahayamu, sekarang gak eksis lagi kamu, sekarang aku gulung kamu, langit bumi semuanya aku gulung, termasuk adalah keadaannya matahari. Setelah itu apa? Setelah mataharinya hilang, matahari dunia ini hilang, Allah Ta'ala gak bikin matahari lagi, bikin lagi matahari yang baru di padang mahsyar. Tapi matahari di saat itu gak lagi bulat seperti yang kita lihat ketika di dunia, tapi dipipihkan sama Allah Ta'ala semacam mikwah, semacam, bukan mikwah mikwah itu bahasa Arab, apa namanya? Setrikaan, kayak setrika. Jadi semua tempat, semua area itu kena panasnya secara merata. Hari di mana matahari dibikin semacam itu sama Allah Ta'ala dan didekatkan sampai ke satu jengkal dari kepalanya manusia. Mereka yang dapat keadaan dingin adalah orang-orang yang dapat kemuliaan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tergantung amal ibadahnya. Kalau dia mendaftarkan diri, memasukkan dirinya, memantaskan dirinya masuk di dalam golongan orang-orang yang meminta naungan dan selalu meminta naungan, berusaha untuk menjadi golongan-golongan yang mendapatkan naungannya Allah, di hari tersebut dapat perlindungan dari panasnya matahari. Jadi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Dia Nabi Muhammad SAW adalah sang kekasih yang kita semuanya nyari syafaat darinya. Semua dari kita nyari syafaat darinya, semua dari kita nyari pertolongan darinya. Bahkan di dunia sebelum di akhirat, bahkan saat ini sebelum nanti di akhirat, bahkan sekarang
sekarang juga kita selalu membutuhkan Nabi Muhammad untuk hadir di dalam hati kita, untuk hadir di dalam kehidupan kita, untuk masuk di dalam rumah tangga kita, untuk kita mengaktifkan segala kebaikan di dalam diri kita dengan cara mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya likulli haulin minal ahwali muqdar, terutamanya di saat yang mencekam itu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang berhasil keluar dari dunia bawa doa mustajabahnya. Katanya Nabi Muhammad, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi-nabi itu dapat porsi doa yang akan diijabah pasti sama Allah Ta'ala. Dan semuanya, semua nabi, semua rasul sudah menggunakannya ketika di dunia. Illa ana, kecuali saya. Iddakhartuhu, saya tabung itu doa, saya simpan itu doa untuk saya nanti memintanya kepada Allah Ta'ala di akhirat. Karena kalau ngomongin tentang hajah, kalau ngomongin tentang kebutuhan, kalau ngomongin tentang urgensinya sesuatu, kebutuhan manusia di akhirat lebih genting ketimbang kebutuhan mereka di dunia. Nabi Muhammad gak minta umatnya untuk kenyang terus. Nabi Muhammad gak minta umatnya untuk punya rumah semua. Nabi Muhammad gak minta umatnya untuk kaya raya. Nabi Muhammad gak minta umatnya untuk gak jadi miskin, enggak. Kenapa? Karena itu semuanya sesuatu yang hanya akan dilewati oleh seorang hamba maksimal 60, 70, 80 tahun. Baru kuwi wis mesti mlebu kuburan. Tapi kalau sudah keperluannya itu alam akhirat, kalau butuhnya itu adalah di alam akhirat, ini nanti urusannya panjang, urusannya selama-lamanya, gak ada batas akhir dari waktu tersebut. Maka Nabi Muhammad memilih untuk menabung, untuk menyimpan doa beliau agar nanti bisa dipakai untuk mensyafaati umatnya di akhirat nanti. Makanya Nabi Muhammad SAW, salah satu ikrarnya beliau, bahkan ditulis di pintu di raudhah itu dituliskan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu teruntukkan bagi para pendosa besar dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan untuk menjadikan kita berarti bene dosa-dosa ae engko kan diselamet nih yo an. Yo lek dapat izin dari Allah Taala, lek enggak ya lek diperlihatkan nabinya kepada kita, kalau enggak ya kalau dipertemukan kita dengan nabi, kalau enggak, kalau ditutupi sama Allah Ta'ala, dihalang-halangi sama Allah Ta'ala, siapa yang bisa nyari kedekatan itu kepada Nabi Muhammad SAW? Urusannya panjang, urusannya sulit. Manusia yang ditangani sama Nabi Muhammad itu banyak sekali. Makanya sampai dikatakan ketika Allah Ta'ala membuka pintu-pintu langit, ketika Allah Ta'ala membukakan istilahnya manusia ini untuk masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, ini rombongan yang mau masuk. Ketika Allah Ta'ala mau masukkan sudah waktunya untuk masuk surga ataupun masuk neraka, ketika Allah Ta'ala membukakan pintu surga dan pintu neraka, Nabi Muhammad menceritakan jarak satu gawangnya pintu. Nah, ini pintu kan ada dua. Satu gawangnya ini, gawang ini namanya. Jadi satu gawangannya itu jarak lebarnya antara Mekah sampai ke Irak. Gawangi niku. Ndah nek Allah Ta'ala kenapa bikin pintu sebesar itu? Karena manusia yang masuk itu begitu banyaknya. Itu pun desel-deselan orang mau masuk. Itu pun kesulitan orang mau masuk. Terus Nabi Muhammad arepe metani awake dhewe dari ribuan, jutaan, triliunan manusia itu, gimana caranya kira-kira? Endi minah endi. Sing endi iki? Wis iki sing koyok minah liyane akeh. Yang minta tolong sama Nabi Muhammad SAW itu sekian banyak. Maka kita enggak bisa berusaha sendiri itu harus. Beribadah sendiri itu harus. Bermunajat sendiri itu harus. Berbekal sendiri itu harus, karena nasib kita di akhirat enggak ada yang pernah tahu. Kalau yang perkara dunia Allah Ta'ala sudah menjanjikan semua.
rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rezekinya kalian di langit sudah ditulis semua sama Allah Ta'ala. Ajalnya kalian, jodohnya kalian, apa yang masuk ke perutnya kalian, berapa baju yang kalian pakai, semuanya sudah ada tulisannya. Tapi di akhirat gak ada jaminan apapun selamatnya kita atau enggak selamatnya kita. Maka di sini salah satu bait ini paling fenomenal dari qasidah Burda. Kalau membaca Burda ringkes-ringkesnya, misalkan kita mau ringkesnya seringkes apapun, bait ini jangan pernah sampai ditinggal. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqhan. Bahkan banyak orang bikin bait ini dijadikan wirid. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal. Harapannya apa? Harapannya istighfar. Harapannya adalah nyari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairu munqasimi ghairu munfasimi. Beliau adalah seorang nabi yang seumur hidupnya dihabiskan untuk berdakwah. Beliau selalu mengajak, selalu membawa, selalu memimpin, selalu mencontohkan. Da'a ilallah, kemana? Beliau memimpin manusia ini kemana? Menuju Allah. Mengingatkan manusia biar ingat siapa? Biar ingat Allah. Mengenalkan manusia kepada siapa? Mengenalkan mereka kepada Allah. Maka setiap dakwah harus dakwah menuju Allah, bukan dakwah menuju dirinya. Bukan dakwah menuju yayasannya, bukan dakwah menuju tempatnya, bukan dakwah menuju namanya, tapi dakwah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi. Nabi Muhammad adalah beliau yang mengajak manusia kepada agama Allah. Fal mustamsikuna bih, maka siapapun yang gelendotan sama Nabi, yang ngikuti Nabi, yang berpegangan sama Nabi, mustamsikuna bihablin ghairu munfasimi, maka dia yang berpegangan kepada Nabi, mereka sedang berpegangan dengan tali terkuat yang gak akan pernah terputuskan. Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu nasabin wa kullu sababin wa nasabin wa sihratin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Semua nasab, semua sebab, semua bentuk ikatan pernikahan terputus di hari kiamat nanti, kecuali sababi wa nasabi wa sihri, kecuali nasab yang tersambung kepadaku, sebab yang tersambung denganku, dan pernikahan yang tersambung juga dengan aku. Jadi kalau urusan yang lain, Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari kiamat adalah hari di mana anak nggak kenal bapaknya lagi, bapak nggak kenal anaknya lagi, saudara nggak kenal saudaranya lagi, apalagi sekedar pertemanan. Bojo karo bojone wis lali, nggak ada yang mau ketemu, semua saling lari, semua saling menjauh. Semua hubungan yang dibangun di atas muka bumi ini bakalan keputus semuanya. Kecuali segala sesuatu yang tersambungnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Main kita lakukan kayak gini nih lagi nyari sambungan. Saya ngaji ilmunya Nabi. Saya membaca sejarah hidupnya Nabi. Saya bersalawat yang disebut-sebut adalah Nabi. Saya sholat ngikuti Nabi. Saya puasa ngikuti Nabi. Saya membaca Al-Quran yang dibaca sama dengan bacaannya Nabi. Semua yang bersambung sama Rasulullah SAW, yang kita lakukan untuk Nabi, yang kita lakukan dengan model caranya Nabi, itu yang gak akan terputus nanti di akhirat. Tapi kalau sampai yang kita lakukan ini ada tujuan lain atau enggak bersambung sama sambungan yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, nasibnya nanti juga bakalan keputus. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bih mustamsikuna bihablin ghairu munfasimi. Para ulama sebagian mengatakan salah satu namanya Nabi adalah Hablullah. Nabi Muhammad itu adalah talinya Allah.
kalau kita baca Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wahai manusia, berpeganganlah kalian dengan talinya Allah. Ada banyak penafsiran yang menafsirkan apa yang dimaksud dengan talinya Allah. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan agama Islam, ada yang mengatakan syariatnya Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dengan hablullah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan talinya Allah ya Nabi. Yang dimaksud dengan tali hablun mamdudun minas sama, tali yang diulurkan sama Allah Ta'ala dari atas langit ke bumi ini ya Nabi Muhammad SAW. Sing gandolan karo Nabi selamat, yang enggak gandolan sama Nabi keputus. Semua urusan keputus, semua hubungan terputus kecuali hubungan yang berdasarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bih, mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Sebagian lagi di dalam Al-Qur'an juga dikatakan faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Barang siapa yang mengkufuri semua perkara taghut, semua perkara togut ini sesembahan yang enggak benar, aturan yang enggak benar, cara pandang yang enggak benar, hukum yang enggak benar, semuanya itu togut. Semuanya itu keluar dari jalannya Allah Ta'ala. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengkufuri segala sesuatu yang togut, enggak setuju dengan semua perkara yang buruk, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegangan dengan al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa di sini yang dimaksud apa? Dari sekian banyak penafsirannya para ulama, termasuk diantaranya yang dimaksud dengan urwatul wuthqa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau nolak semua keburukan, mau ngambil setiap kebaikan, nggak ada jalan lain kecuali ngambil kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Kita mau niru siapa? Kita mau niru siapa? Cara ngomong paling baik siapa? Nabi Muhammad. Cara jalan yang paling baik siapa? Nabi Muhammad. Cara sholat paling baik siapa? Nabi Muhammad. Semua kebaikan, mau itu hissiyah ataupun ma'nawiyah, mau itu yang nampak ataupun yang enggak nampak, yang dohir ataupun yang batin, di dunia ataupun di akhirat, bahkan sampai di dalam surganya Allah Ta'ala, setiap kebaikan itu sumbernya satu, Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita berpegangan dengan urwatul wuthqa tersebut, itu adalah sebuah pegangan yang gak akan pernah bisa digoyahkan dengan apapun. Makanya orang kalau cintanya sama Nabi benar, urusannya sama Nabi benar, cara pengikutannya dengan Nabi itu benar, dia bakalan jadi orang yang tegak, gak tergoyahkan dengan apapun. Menungso kabeh ngalor, dhek panggah tetep. Menungso kabeh ngidul, dhek panggah tetep. Semua orang terlena dengan dunia, dia tetap di tempatnya. Semua orang tertipu dengan kabar di media sosial, dia tetap ada di tempatnya. Semua orang memfitnah kanan, kiri, depan, belakang, ngomongin begini begitu, nggak peduli. Kenapa? Karena yang dia pegangi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'ilallahi fal mustamsikuna bih, mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Faqan nabiyina fi khalqi wa fi khuluqi wa lam yudanu fi ilmi wa la karami. Wallahu a'lam bis-shawab.